Oke, adik-adik generasi cerdas, sahabat Rindu, ketemu lagi dengan saya di channel Kreatif Channel Rindu Iriane bersama Bapak Gregorius Rindu Iriane Eskom MT. Pada part keempat ini, pada tutorial part keempat ini kita akan belajar bagaimana membuat database dan menampilkan data tabel ya pada SQL Server ya. Di sini saya menggunakan SQL Server 2014 ya, adik ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat database dan menampilkan data tabel pada halaman form kita ya. Oke adik-adik, ikuti terus tutorial saya. Jangan lupa seperti biasa klik subscribe, share, dan like, serta komen sebanyak-banyaknya. Oke, mari kita praktekkan. Baik adik-adik, sebelumnya saya akan aktifkan SQL Server saya ya. Di sini saya menggunakan SQL Server 2014 ya adik-adik ya. Saya pastikan bahwa di laptop Anda telah terinstall SQL Server 2014 ya. Kemarin dia punya link sudah saya kirim ke grup ya, link untuk mendownload SQL Server 2014 ya adik. Saya sudah kirim ke grup masing-masing ya, di masing-masing kelas. Oke, saya aktifkan. Nah, kemudian di sini di tampilan awal SQL Server itu dia akan meminta koneksi to server ya. Di sini di name servernya pasti di sini akan nama komputer ya, nama komputer kita seperti apa. Ini kita bisa copy memang ya, kita simpan di notepad misalnya seperti ini ada ya. Kita pastikan di sini ya. Oke, kita simpan notepad karena nanti sebentar kita akan membutuhkannya. Oke, lalu kita klik koneksi seperti ini ya, klik connect ya. Nah, jika koneksi berhasil akan tampil database di sini ada ya. Nah, sekarang kita akan membuat database ya, membuat database. Nah, caranya gampang ya, kita tinggal klik kanan di database seperti ini, lalu new database adik. Nah, kemudian di sini di database name-nya kita ketik database yang akan kita buat. Misalnya saya akan membuat database yang namanya akademik misalnya, akademik seperti ini ya, database akademik. Setelah itu kita ketik nama database-nya, kemudian kita tidak perlu mengatur yang lain-lain, kita langsung klik OK adik. Oke. Nah, setelah itu kita cek di sini di database kita sudah ada belum, nama database kita sudah ada ya. Kita klik di tanda plus tadi seperti ini. Ini database kita sudah ada. Kemudian di database tentunya kita akan membuat tabel ada ya. Kita klik di tanda plus juga ya, tanda plus. Kemudian di tabel sini kita bisa klik kanan ya. Ini kita mau membuat tabel ya ya. Kita klik kanan lalu kita tabel, lalu akan tampil form baru ya, atau antarmuka baru ya, untuk menginputkan fill-fill yang dibutuhkan dalam tabel seperti itu ya. Nah, di sini misalnya kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan fill kita yang ini ya, mulai dari nama, NIDEN, alamat, jenis kelamin, golongan, umur, sampai dengan nomor HP. Kita sesuaikan dengan fill kita yang kita butuhkan ya. Oke, kita mulai dari nama ya, nama seperti ini, kemudian NIDEN, lalu alamat, kemudian jenis kelamin. Saya menggunakan underscore di sini ya. Tidak boleh ada spasi ya, tidak boleh ada spasi. Jenis kelamin. Oke. Kemudian apa lagi ya? Golongan ya, golongan umur ya. Golongan, lalu umur ya, umur. Kemudian ada email dan nomor HP ya, email, kemudian nomor HP. Seperti ini adik. Nah, untuk nama kita bisa menggunakan varchar. Di sini saya menggunakan varchar ya, nama tipe datanya varchar. Misalnya di sini 50 ini maksudnya karakter inputan, berapa banyak karakter yang akan kita input ya, panjang karakter nanti ada berapa banyak karakter yang bisa kita tampung seperti itu ya adik ya. Nah, di sini misalnya saya taruh 50, kemudian NIDEN sini saya menggunakan tipe datanya, misalnya NIDEN itu angka ya, saya menggunakan apa ya, integer ya. Nah, misalnya seperti ini, angka. Kemudian alamat saya menggunakan varchar ya. Oke, misalnya 50. Kemudian jenis kelamin saya menggunakan varchar juga ya. Kemudian golongan juga saya menggunakan varchar. Umur saya menggunakan
integer kalau tidak salah ya. Saya gunakan integer saja. Kemudian email saya gunakan varchar seperti ini. Kemudian nomor HP juga di sini saya menggunakan integer karena dia angka ya. Oke, seperti ini adik-adik. Kemudian yang ini saya hilangkan centangnya seperti ini adik. Oke. Lalu kita juga bisa memberi primary key ya pada tabel kita. Misalnya kalau kita tabelnya lebih dari satu, kita bisa memberi primary key di sini ada ya. Kita bisa klik di sini primary key ya, kita set seperti ini. Kita bisa rubah kembali di atas. Misalnya di sini kita taruh niden ya, niden duluan ya. Niden. Kemudian kita di bawahnya kita oke, minta maaf tadi ini belum exit ya, saya exit dulu di sini misalnya niden. Ini saya hapus dulu. Ini dan lalu ini nama ya adik ya. Nah ini dan ini saya gunakan integer tadi ya. Ini dan itu unik ya, kode unik, nomor induk dosen ya. Oke, setiap dosen itu nidennya beda-beda ya, seperti itu. Oke. Nah kemudian saya kasih di ini dan ini saya kasih primary key ya adik, seperti ini ya, bisa seperti ini. Oke. Nah kemudian setelah kita membuat tabel, kita bisa klik save ya. Save ini kita untuk simpan tabel, atau kita klik file lalu kita save tabel seperti ini. Lalu kita simpan tabel dengan nama tabel dosen seperti ini adik ya, tabel dosen. Lalu kita klik OK seperti ini. Nah setelah tabelnya tersimpan ya, kita bisa refresh di sini. Kita klik kanan, kita refresh, lalu kita cek tabel dosennya sudah ada adik. Nah misalnya kita mau buat tabel baru ya, ada tabel baru misalnya tabel mahasiswa misalnya, biasa seperti tadi ya, kita klik ini lalu klik tabel, kemudian kita buat nama misalnya, kemudian NIM, lalu jurusan misalnya jurusan, lalu prodi ya. Nah seperti ini ya, misalnya seperti ini ya, nama, NIM, jurusan, prodi, lalu jenis kelamin misalnya ya, jenis kelamin, lalu agama misalnya, agama, dan seterusnya ya. Filenya tergantung dari kebutuhan ya adik ya. Nah kemudian di sini juga sama, kita atur dia misalnya, maaf di atas ini niden duluan ya, NIM duluan ya, NIM, nama ya. Sorry, saya harus hapusin dulu ya. Jadi ini NIM, lalu nama, nah seperti ini adik ya. Lalu ini saya kasih NIM, ini angka ya. Kemudian ini saya kasih varchar saya adik. Ada NIM yang gabung antara angka dan karakter ya, seperti itu ada. Kemudian di sini saya kasih varchar ya. Kemudian jurusan juga saya gunakan varchar. Kemudian prodi juga sama. Jenis kelamin di sini saya menggunakan varchar juga. Agama juga demikian. Ya. Lalu kita bisa tambahkan, misalnya kita tambahkan alamat dan seterusnya ya. Bisa tergantung dari fil-fil apa saja yang akan kita buat pada studi kasusnya kita, seperti itu adik ya. Nah kemudian di sini kita hilangkan centangnya, lalu di sini kita bisa kasih primary key juga seperti ini adik ya. Oke, kalau sudah kita bisa klik simpan, kita save, lalu kita simpan tabel mahasiswa misalnya. Nah seperti ini adik. Jadi kita sudah punya dua tabel adik ya. Kita klik refresh seperti ini. Nah kita sudah punya dua tabel, yaitu tabel dosen dan tabel mahasiswa adik ya. Oke, kita sudah punya dua tabel, dan tabel dosen dan tabel mahasiswa. Nah berikut kita akan mengkoneksikan tabel yang kita buat di SQL Server dengan form kita ya, dengan form kita yang ada di Visual Studio adik ya. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Visual C# ya. Oke. Nah, sebelumnya kita akan menampilkan yang namanya
server explorer. Kita klik di view, lalu kita tampilkan server explorernya seperti ini. Lalu kita klik di icon ini ya, icon connect to database. Kita klik di sini. Kemudian kita tadi kan kita sudah copy ya, kita sudah copy server name servernya tadi, kita sudah simpan di notepad tadi seperti ini. Kita copy, lalu kita masukkan nama server kita, server name kita seperti ini tadi. Oke, kemudian di sini select or enter database name, kita klik di sini. Jika servernya benar, nama servernya benar, maka database kita akan tampil seperti ini ya. Ini ada database kita yang sudah kita buat tadi, namanya akademik. Kemudian kita klik test connection, apakah koneksinya berhasil atau tidak. Nah, ini koneksinya berhasil ya, sukses ya. Kemudian kita oke, lalu kita klik oke ya tadi. Nah, setelah itu akan tampil di sini di server explorer akan tampil ya. Kita klik di tanda siku ini, kemudian klik di tabel. Kita akan melihat di sana sudah terkoneksi dengan baik, database kita sudah tampil di Visual Studio ya. Di sini ada tabel dosen dan tabel mahasiswa. Oke. Berikut bagaimana kita akan menampilkan ke form kita ya. Di sini saya akan menampilkan di halaman beranda ya, di halaman beranda di sini ya, di bawah halaman beranda ini. Oke, saya kembali ke source adik-adik seperti ini. Saya besarkan scriptnya dulu seperti ini. Lalu saya masukkan di atas ini ya, di sini saya kasih data dulu, kasih keterangan dulu di sini, tampilkan data dosen seperti ya, tampilkan data dosen ya. Nah, kemudian saya klik di sini ya, di desain seperti ini adik-adik. Oke, tampilkan data dosen seperti ini. Lalu saya klik di tools ya, di data. Kemudian saya tarik yang namanya, saya drag yang namanya SQL data source adik-adik. Saya klik, saya drag ke sini adik-adik ya. Saya drag ke sini, kemudian saya mengatur konfigurasinya ya. Saya klik di sini, lalu konfigurasi data source-nya. Kemudian saya cari nama tabel saya ya, database saya ya. Di sini academic connection string yang ini ya. Kemudian saya next. Nah, di sini akan muncul tabel dosen. Kita mau tampilkan tabel yang mana? Misalnya kita mau tampilkan tabel dosen ya, kita klik pilih di tabel dosen ya. Nah, di sini juga kita bisa memilih file-file mana saja yang mau kita tampil, atau bila perlu kita mau tampilkan keseluruhan, kita bisa klik semuanya seperti ini. Lalu kita klik next ya adik ya. Kemudian kita bisa tes query ya adik ya. Kita tes apakah tabelnya sudah ada atau belum ya, seperti itu. Oke, ternyata sudah tampil ya. Nah, sebelumnya saya kembali ke sini ya. Sebelumnya kita harus isi dulu, kita bisa isi dulu tabelnya ya. Tabel ini kita bisa input dulu. Kita klik di klik kanan, lalu kita show tabel data. Kemudian kita bisa input dulu ya, misalnya Rian ya. Sorry ya, Midan ya. Midannya kena angka tadi 0, 2, 3, 4, 5, 8 seperti itu. Lalu namanya Rian. Alamatnya Kayu Putih misalnya, Kayu Putih. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Lalu golongannya 2A misalnya. Lalu umurnya 30. Kemudian emailnya rian@gmail.com. Kemudian nomor HP-nya 08213345. Nah, seperti itu ya. 8765. Oke. Kemudian orang berikut misalnya seperti ini. Oke. Lalu Maya misalnya ya. Ini apa nih? Oh ya, ada huruf Y di situ. Oke. Ini karena kita menggunakan integer tadi ya. Maya, ya dia cuma angka saja yang bisa diinput. Oke, Nino misalnya. Nino. Oke, perempuan. Lalu golongan misalnya 2A. Kemudian umurnya 20 misalnya. Lalu Maya
@gmail.com. Kemudian nomor HP-nya 08567789 misalnya seperti itu ya. Kemudian orang berikut misalnya nidennya seperti ini, lalu namanya Sinta misalnya, lalu Belo, alamatnya ini perempuan, lalu golongan 1A misalnya, ini golongan 1A, oke, umur misalnya 20 tahun, emailnya sinta@gmail.com, lalu nomor HP-nya 0876. Nah seperti ini ya. Oke, datanya sudah kita input ya, kemudian kita klik simpan, kita save ya, lalu kita kembali ke sini. Nah di sini kita atur kembali konfigurasinya tadi seperti ini, lalu kita pilih akademik, oke, lalu kita next, kemudian kita pilih tabel dosen ya, lalu kita bisa pilih file mana saja atau kita pilih semua, kita klik di tanda bintang ini, ke tanda centang, kemudian kita next, lalu kita bisa tes query, kita lihat oke, datanya sudah tampil ya, query-nya berjalan dengan bagus, kemudian kita klik finish seperti ini adik-adik ya. Nah ini otomatis data kita telah terkoneksi dengan form kita adik-adik ya. Nah kemudian bagaimana supaya datanya bisa ditampilkan ya. Nah bisa ditampilkan sini, kita menggunakan fasilitas yang namanya grid view adik-adik, yang ini ya, grid view. Kita klik, kita drag ke samping sini seperti ini. Nah kemudian kita bisa atur tampilannya ya, tampilan ini kita bisa atur. Sebelumnya kita klik di tanda ini ya, tanda segitiga ini, kemudian kita di choose data source-nya, kita klik di tanda segitiga juga, kemudian SQL data source 1, lalu kita bisa, ini sudah tampil ya, niden, nama, alamat dan seterusnya. Di sini kita bisa buat select-nya di setiap di setiap data ya, seperti itu. Kemudian kita bisa sortir dia juga seperti ini, atau kita bisa mengatur format tampilan tabel kita ya, tampilan data tabel kita seperti ini. Oke. Nah kalau sudah, jika datanya kita sudah atur semua, kita bisa cek ya hasil kita seperti apa. Kita cek di sini. Oke. Nah seperti ini ada ya, ini data kita sudah ditampilkan di sini ya, sudah tampil ini. Nah misalnya kalau tampilnya terlalu ke sini, kita bisa bungkus dia dengan namanya kontainer ada ya. Kita bisa bungkus dia karena tampilannya kelihatan jelek, kita bisa bungkus dia. Kita ambil kelas kontainer ini ya, kita ambil kelas kontainer ini, kita bisa bungkus dia dengan kelas kontainer ya. Saya ini saya hapus dulu, saya ambil kelas kontainer ini, saya Ctrl X, lalu saya bawakan di bawah sini. Div container. Tadi saya Ctrl X, lalu saya bawa ke sini. Oke, lalu kita jangan lupa div penutupnya ya, di sini ya. Ini div penutup ini kita jangan lupa. Kita Ctrl C, lalu kita pastikan di sini. Oke. Nah di bawah form ini juga ada div penutup seharusnya. Oke. Nah div penutup yang di atas kita hapus ya, sepertinya dari. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah hasilnya seperti ini dari. Nah ini bagaimana kita menampilkan isi data tabel tadi ke form kita ya, ke form kita seperti ini adik-adik ya. Oke adik-adik, inilah tutorial saya part keempat ya, bagaimana kita membuat database, kemudian bagaimana kita menampilkan data tabel ke halaman form kita. Oke adik-adik, semoga ilmu saya bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, subscribe dan share ya adik-adik ya. Semoga ilmu saya dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi adik-adik sekalian. Oke, sampai ketemu lagi di part berikutnya atau part